semuanya, kembali lagi di Yuskon, Useful Conversation. Hai, kenalin, aku Melania. Nah, di sini, hari ini kita mendatangkan podcast bintang tamu yang wow banget untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Jadi, biar nggak penasaran, langsung aja temu kita hari ini. Halo Kak, bisa langsung perkenalan aja. Halo Kak. Halo semuanya teman-teman. Ya Kak, bisa langsung perkenalan aja. Saya dulu Kak Dova ya. Oke, halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari Akwan. Saya mahasiswa semester 7 sekarang, menempuh skripsi, saya berkuliah di STI Perbana Surabaya. Dan untuk seterusnya, nikmati podcastnya dan semangat. Untuk Kak Dova. Oke, selanjutnya perkenalkan ke kuliah gitu. Perkenalkan, nama saya Stef Felix Dova, NIM 2017-210-004. Saya dari sama, jurusan S1 Manajemen. Terus sekarang semester 7, juga sedang menempuh skripsi. Gitu. Udah? Sebelumnya Kak Dova sama Kak Putri nih gimana kabarnya? Oh, sehat dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat. Semoga Dek Melani juga sehat. Alhamdulillah sehat. Teman-teman juga sehat. Amin ya Allah. Kalau Kak Putri sama Kak Dova ini gimana kegiatannya pandemi kayak gini? Pasti sibuk nih. Kak Dova nih sibuk nih Kak Dova, 24 jam kurang ya Kak ya? Iya. Gimana Kak Dova nih? Sibuk Kak? Kak Putri dulu aja yang sibuk ya. Enggak sih. Kalau sekarang sibuknya ya mengerjakan skripsi karena skripsi butuh fokus satu titik karena nggak bisa kalau saya mengerjakan itu karena saya mengenali diri saya mengerjakannya itu nggak bisa dibarengi yang lain. Jadi satu fokus. Untuk kegiatan lainnya mungkin ada penelitian-penelitian lain dengan dosen. Ya sudah, saya isi dengan skripsi hari-hari saya. Kak Dova, sibuk Kak ya? Gimana nih Kak Dova nih? Kalau aku pengacara pengangguran banyak acara. Enggak sih, ya sama kesibukannya di semester 7 ini yang jelas skripsi, semoga selesai, semoga teman-teman seperjuangan saya juga selesai. Tapi kemarin terus habis itu di Snapgram ini ya Kak Putri sama Kak Dova lagi bisnis nih. Ya nggak Kak? Oh. Makasih ya Melani bantu promosiin. Iya dong. Ada bisnis sih juga. Iya. Selain ngerjain skripsi, sama teman-teman kemarin juga ini sih joinan bisnis, percetakan, desain, kayak gitu-gitu, banner dan lain sebagainya. Kamu tuh juga iya kok. Iya, kalau saya kan hobi masak ya kalau di rumah. Kemarin kan kebetulan lagi libur berapa bulan. Saya coba masak-masak, ternyata ada yang pesan, ada yang mau beli, alhamdulillah. Ya, jadi pemasukan lah, alhamdulillah. Wow, idaman. Oke. Sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak, tentang kayak kehidupan, tentang mahasiswa nih ya Kak ya. Mau tanya sih, bagaimana sih Kak cara mengenali diri sendiri nih? Kalau menurut Kak Dova nih, gimana? Cara mengenali diri sendiri ya. Sebenarnya kalau menurut pribadi sih, mengenali diri sendiri tuh nggak kayak jawab ulangan gitu kan. Pertama kita 7x7 kita nggak tahu, belajar dulu di kelas, habis diajarin guru, habis itu tahu, habis itu di ulangan akhirnya kita bisa jawab. Kalau menurutku nggak, konsepnya kayak gitu sih. Mengenali diri sendiri itu menurutku satu yang jadi kuncinya, yaitu sering-sering berpetualang dalam arti sering-sering cari pengalaman. Misalnya kalau aku organisasi, dengan sering organisasi, terus sering-sering ketemu orang. Nah, dari situ orang semakin banyak kasih feedback ke aku, dan aku semakin mengenali diriku. Meskipun sekarang aku nggak tahu, aku benar-benar sudah mengenali diriku sendiri apa enggak. Tapi seenggaknya, ya itu caranya gitu sih, kalau aku. Berarti mengenali diri sendiri itu nggak langsung tahu gitu ya Kak? Caranya kayak gimana gitu ya? Iya mungkin, kalau menurutku gitu. Harus ada journey-nya. Oke. Kalau dari Kak Putri sendiri gimana?
Kalau aku setuju banget sama Kak Dova. Kalau aku learning by doing. Jadi kalian ambil semua pengalaman baru, kalian coba nih pengalaman A, cocok apa enggak? Oh enggak cocok. Coba deh pengalaman B, cocok enggak? Oh cocok. Terus cocoknya di apa? Enggak cocoknya di apa? Kalian harus evaluasi. Aku ingatnya itu dari Mem Laila, kalau setiap malam kalau kalian mau tidur, mau istirahat, itu puk-puk jantung kalian dan omong ke diri kalian sendiri. Terima kasih hari ini sudah melakukan ABC. Kesalahan hari ini adalah gini dan seterusnya aku harus gini. Jadi setiap hari itu kalian bisa evaluasi diri. Untuk kedepannya kalian nggak akan mengulang kesalahan yang lain. Jadi mengenali diri sendiri itu ya benar Kak Dova. Suatu perjalanan. Bukan ada jawabannya A, jawabannya 49, jawabannya 7, bukan. Tapi kalian coba satu persatu, cocok apa enggak. Karena yang tahu diri kalian itu kalian sendiri, nggak ada yang tahu, orang lain malah bodo amat. Kalian harus tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, apa yang masa depan yang kalian butuhkan itu apa. Ya, melalui perjalanan, melalui pengalaman, itu paling cocok. Kalau boleh tahu sih Kak, tadi kan Kak Putri jelasin yang poin A, poin B, yang dipuk-puk tadi ya Kak. Kalau misalnya diganti nulis di kertas gitu gimana Kak? Bisa nggak sih? Biasanya kan banyak nih Kak, yang mahasiswa itu yang nempel-nempel di mana tuh? Yeah. Di dinding kos gitu ya Kak. Itu gimana, bisa nggak sih Kak? Nah, itu tergantung pribadi kalian. Kalau kalian mungkin ya ngekos, kalau kamarnya sendiri kan itu akan diketahui oleh diri kalian sendiri. Kalau mungkin teman kalian lihat mungkin ada rasa malu, rasa, duh teman aku kok tahu gimana ini, kayak gugup gimana. Tapi boleh di kertas, disimpan dengan baik, dan baca di waktu yang tepat. Kalau aku sih suka langsung ngomong sendiri. Jadi selain itu aku biasanya nulis di satu buku, tapi itu suatu wishlist. Apa sih yang aku butuhkan dalam 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, di perkuliahan ini aku harus ngapain aja. IPK, IPS, mata kuliah apa yang harus dapat nilai A, harus gimana, itu kalian harus tulis. Maksudnya itu boleh di kertas, tapi kalau kalian introvert kan itu bisa jadi suatu permasalahan kan, nanti teman kalian gimana. Nah, kalau kalian mungkin ekstrovert, bisa cerita ke teman kalian, aku lo habis gini, gimana sarannya, malah bagus. Jadi, boleh ada berbagai cara untuk mengenali diri sendiri. Ditulis di kertas, maupun ngomong sendiri, itu bisa. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, hobinya Kak Putri sama Kak Dova ini apa? Dari Kak Dova nih, hobinya apa Kak? Hobinya ya puji Tuhannya itu hobiku itu pekerjaan yang selama ini, dulu pas Mbak Cip sama kepengurusan Ormawa sama Mbak Ciput, aku juga ngelakuin itu sampai sekarang, yaitu di desain grafis, video editing. Dan puji Tuhan Tuhan kasih jalan buat akhirnya hobiku itu bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Itu sih hobinya. Berkelanjutan ya Kak Dova ya, sampai sekarang. Ya, harus, yang lain juga harus kayak gitu. Jadinya kalau ada buku yang pernah bilang gini, kalau kamu menghasilkan uang atau nggak bekerja dengan melakukan hobimu, itu tuh kerja tuh rasanya bukan kerja gitu, kayak seneng aja gitu. Puji Tuhannya. Udah terlalu nyaman ya Kak Dova. Nggak usah nyaman sama pekerjaan yang dilakukan. Ya, biar terbaik. Iya. Kalau Kak Putri sendiri gimana Kak hobinya? Kalau aku hobi hobi untuk bisnis sama hobi untuk menghilangkan penat. Kalau menghilangkan penat ada 2 nih. Iya dong. Kalau menghilangkan penat bisa main gitar. Terus aku mau coba hobi baru nih, main biola. Ya, insya Allah mungkin ada rezeki, jadi beli untuk bisa latihan. Terus untuk hobi bisnis, itu aku kan kalau di rumah kemarin hobi masak. Jadi aku kemarin tuh ceritanya beli makanan dari orang lain. Ini rasanya kurang enak nih, kurang merica, kurang garam, kurang A, B, C, D, E, F, G. Coba deh aku bikin ramuan racikan yang baru. Aku coba ini ke kakakku, ke ibuku. Enak. Aku coba gratis ke temanku, aku bagi-bagiin. Promosiin dong, kalau yang mau beli bisa tag ke aku, bisa bilang ke aku. Terus alhamdulillah aku kemarin jualan udah 5 bulan kayaknya, 5 bulan di rumah. Alhamdulillah sehari ada 30 bungkus, 40 bungkus. Jadi hobi itu kalau bisa jadi bisnis,
kalian tuh seneng terus gitu loh. Jadi kalau malamnya itu, besoknya itu nggak sabar buat ke pasar, buat beli, nggak sabar buat masak, nggak sabar buat, ya ampun kayak seneng banget gitu kalau hobi. Ya kalau hobi bisnis ada bisnis lagi satunya itu untuk bucket snack. Nah kalau bucket snack ini join sama temen, jadi untuk mengisi waktu luang, jadi bisa buat biasanya buat wisuda, buat ulang tahun, buat apa, dan itu alhamdulillah juga bisa menambah nilai uang jajan, bisa buat cover kalau ada mungkin uang kos, bisa ya mahasiswa lah gitu, ada aja idenya gitu. Iya, berarti bisnisnya Kak Putri banyak banget, hobinya banyak banget. Alhamdulillah tuh loh menghasilkan uang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini Kak mau tanya, ini tuh banyak yang tanya ke Instagramnya BEM itu Kak. Hobi sama passion itu bedanya apa sih? Soalnya tuh banyak yang bilang tuh hobi sama passion itu sama. Jadi kayak nggak bisa bedain gitu Kak. Kalau dari Kak Putri gimana? Kalau menurutku nih, passion itu bisa dari hobi. Passion itu adalah hobi, tapi hobi itu bisa saja bukan passion. Nangkep ya? Jadi seumpama nih, kalau aku passion aku sendiri nih, karena aku udah kenal ya, udah dari pengalaman-pengalaman, passion aku itu orangnya merencanakan masa depan. Jadi aku semua pengen A. Aku pengen A, passionku ke A. Ya aku bikin wishlist itu A, B, C, D, E sampai Z itu apa aja dan harus aku lakuin. Jadi kalau menurutku hobi itu sama hobinya masak nih, hobiku masak nih. Tapi itu sekedar hobi. Kalau aku mungkin seneng banget, tapi pasti ada halang rintang, ada apa, tapi kalau hobi itu sesuatu yang gimana, bentar. Gimana Kak, mungkin Kak Dova dulu. Hobi sama, sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang teoretikal banget ya, artinya sebelum terlalu mendefinisikan segala sesuatu. Tapi kalau aku nangkapnya gini, hobi itu sekedar sesuatu yang kalau kamu lakuin tuh kamu seneng. Kayak misalnya aku nih, di luar desain aku juga hobi badminton, itu hobi juga, hobiku. Habis itu berkebun beneran loh, aku serius. Nah, kalau misalnya ngerawat tanaman tuh ada kesenangan tersendiri gitu. Terus habis itu dari kecil tuh aku suka ngerawat hewan, seneng aja kalau misalnya, cuma dari dulu nggak pernah dibolehin, jadinya sedih. Nah itu menurutku hobi. Tapi yang lebih mengerucut daripada itu aku nyebutnya passion. Artinya passion tuh sampai ke tingkat dimana kalau aku ngelakuin itu, even 24 jam even nggak dibayar, I'm okay, aku tetap happy gitu. Jadi udah sampai ke derajat itu. Kayak misalnya contohnya desain ini ya, itu menurutku ya passionku di situ. Soalnya apa? Dulu aku ngerasa kayak masa-masa terbaikku di Ormawa salah satunya pas jadi PR, public relation di Hima Prodi Management. Aku kerja banting tulang berapa jam nggak ya mana ada Ormawa dibayar. BEM dibayar nggak nih? Enggak kan? Nggak ada kan ya. Sama kita semua bekerja buat mahasiswa. Tapi di bidang yang aku senengin, yaitu desain grafis itu, aku bisa maksimal di situ. Aku bisa ya sampai capek-capek pun nggak dirasain. Soalnya itu di situ emang passionku. Dan sampai sekarang bisa jadi bisnis. Artinya aku udah mulai ada pandangan bahwa oh iya desain passionku. Karena aku bisa ngelakuin ini tanpa harus dibayar, tanpa harus disuruh. Apalagi kalau dibayar sama itu kalau menurutku ceplosan. Gitu. Kalau biasanya gitu Kak Dova kalau ngelakuin sesuatu gitu harus kayak disuruh, Kak Dova ini kamu harus kayak gini. Suka nggak Kak kalau digituin? Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya dulu pas jadi bendahara di proker gitu ya harus disuruh-suruh karena ya bukan hobiku gimana. Ya kan? Berarti kalau misalnya passion, kalau Kak Dova itu kalau misalnya passion, Kak Dova mau pun disuruh-suruh mau ke seberapa pun ya dilakuin gitu. Ya kalau gitu sih. Tapi ya nggak gitu juga, nggak se-ekstrim itu. Artinya lihat tanggung jawab, lihat tanggung jawab. Misalnya kita udah ada di proker Ormawa ya, yang nggak seenaknya gitu juga. Cumanya
dari dalam hati gitu ya, keinginan buat mengerjakan itu tuh ya harus passion kalau misalnya kita mau totalitas. Kalau yang lain ya, kalau aku pribadi selama ini sekedar sampai memenuhi tanggung jawab itu sebaik-baiknya ya, maksudnya serapi-rapinya, secepat-cepatnya, tapi nggak ada kepuasan tersendiri gitu loh, cuma kayak ya udah selesai, ya begituan selesai. Gitu Melani kalau aku. Oke, berarti kesimpulannya itu emang kayak kita hobi sama passion tuh beda ya Kak ya? Menurutku agak sedikit beda. Iya. Passion lebih rinci, lebih gimana ya? Nah itulah ya. Oke, untuk Kak Dova sama Kak Putri kan sekarang lagi kuliah nih, apalagi mau skripsi ya, udah skripsi bahkan. Nah itu Kak Putri sama Kak Dova nih pernah nggak sih mengalami kegagalan atau kurang berhasil, atau bahkan definisi berhasil sama gagal itu kayak gimana Kak? Siapa dulu nih? Kak Putri dulu deh. Jadi ada definisi berhasil dulu nih. Aku definisikan berhasil ada 2. Berhasil atas diri sendiri atau berhasil mendapatkan juara. Seumpama nih, kalian ikut juara debat. Kalian mesti sebelumnya kan belajar cari materi, cari sumber-sumbernya. Dan sebelumnya kalian tuh nggak pernah debat, nggak pernah tahu gimana perekonomian negara, nggak tahu bagaimana debat itu kayak gimana. Dan kalian itu di juara itu kalian tidak mendapatkan juara, kalian kalah. Tapi orang itu pasti merasa aku menang, aku berhasil. Karena apa? Dia ada suatu progres dari yang nggak bisa, dari yang nggak tahu apa itu debat, apa itu materi. Dia jadi tahu apa itu mosi, apa itu bagaimana jalannya debat. Jadi ada 2 definisi berhasil. Berhasil atas diri sendiri, yaitu kalian tahu apa itu maknanya dari kalian sendiri, atau kalian berhasil dari sesuatu yang dapat diakui oleh orang lain, yaitu mendapatkan juara. Kalau menurutku sih paling penting itu adalah berhasil dari diri sendiri. Karena apa? Kalian bisa berkembang, kalian bisa development diri kalian sendiri. Kalian bisa tahu A, B, C, D, walaupun kalian tidak mendapatkan juara, tapi kalian bisa memperkembangkan diri kalian menjadi sesuatu yang baik. Dan walaupun mungkin di tahun itu kalian nggak bisa juara, tahun depan kalian bisa. Karena waktu itu selalu berjalan. Yang nggak bisa itu pengalaman. Kalau kalian nggak ambil pengalaman itu, kalian nggak bisa mengulangnya lagi. Jadi kalau gagal, ya gagalnya gagal dari diri sendiri, mungkin seseorang yang nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Dia terlalu obsesi, terlalu ambisi untuk mendapatkan juara itu. Padahal dia nggak tahu bahwa dia itu sudah berhasil. Jadi bisa aja orang yang ternyata berhasil dalam diri sendiri itu nggak merasakan. Karena apa? Karena dia nggak tahu dirinya sendiri. Dia tuh nggak tahu kemampuannya sendiri. Dia obsesi, aku pengen juara, aku harus dapat juara, aku harus dapat piala. Tapi sebenarnya dia tuh udah berhasil atas dirinya sendiri. Jadi penting banget itu untuk mengenali diri kalian sendiri, kalian kurang apa, kalian butuh apa, kalian harus memenuhi apa di tahun ini, tahun depan harus kalian bagaimana. Jadi mengenali diri sendiri itu penting sejak kalian kalau bisa perkuliahan, karena setelah kalian lulus dari perkuliahan, itu bukan waktunya kalian mengenali diri sendiri. Tapi waktunya kalian untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Dengan cara apa? Kalian memamerkan, menjualkan diri dalam tanda kutip, menjualkan diri pada perusahaan, bahwa diri kalian itu lebih baik, lebih mempunyai pengalaman. Dari pengalaman itu kalian dapat dari kalian mengenal diri sendiri. Berkompetisi dari orang-orang lainnya. Jadi penting banget untuk mengenali diri sendiri di perkuliahan ini. Jadi untuk kalian yang sekarang ormawa, kalian yang mengikuti organisasi mungkin di rumah Karang Taruna itu nggak masalah, yang penting pengalamannya. Ormawa itu malah penting. Dari Ormawa aja aku udah belajar bagaimana manage uang sekian menjadi sekian, bagaimana caranya mengadministrasi, karena nanti di pekerjaan kalian itu pasti mengadministrasi suatu pekerjaan kalian itu pasti ada buktinya kan untuk melaporkan ke atasan. Nah, dari Ormawa itu aku belajar banyak banget, dan aku terima kasih pada Ormawa yang sudah memberikan begitu hebat pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada saya. Tadi Kak Putri kan bilang ambisi, ada yang ambisi. Menurut Kakak tuh ambisi itu suatu yang nggak harus dilakukan, apa tergantung orang atau kayak gimana? Apa
ambisi itu harus ada kayak gitu. Oke. Ambisi itu kalau menurut aku harus ada di setiap orang. Tapi kalian harus tahu kemampuan kalian sama ada batasnya. Ambisi kalian, seumpama nih, ambisi kalian pengen IPK 4,00. Dari 7 semester itu kalian 4,00. Amin. Tapi kalian nggak berusaha, kalian nongkrong terus, kalian nggak pernah belajar, kalian UTS nggak pernah belajar jadi nilainya jelek, jadi itu sama aja omong kosong. Kalau kalian berambisi, aku berambisi untuk IPK aku bagus nih, IPK 4,0 jadi mahasiswa berprestasi. Tapi kalian berusaha, kemampuan kalian mampu. Kalian mampu, public speaking-nya juga mampu, akademiknya mampu, non-akademik juga mendukung, orang tua dan sekitar mendukung. Nah, itu juga bisa untuk mendukung dari ambisi kalian, tergantung. Tapi ambisi itu harus dibarengi dengan kemampuan. Dan ambisi itu punya batasnya. Kalau ambisinya itu, jadi kayak ada derajat. Kalau kalian terlalu ke bawah itu nanti kalian nggak ada nggak ada perkembangan. Kalian kuliah gitu-gitu, kuliah pulang. Tapi kalau ambisi kalian di atas rata-rata dan itu dibarengi dengan kemampuan, itu bisa mendukung perkembangan kalian, apalagi di perkuliahan. Itu paling penting. Jadi ambisi itu perlu, tapi harus dibarengi dengan kemampuan dan usaha. Dan ambisi punya batasnya sendiri. Terus ini Kak, kalau misalnya, kan ini kalau diperbanaskan diwajibkan untuk ikut Ormawa nih ya Kak. Nah, sedangkan ini misalkan contohnya, si A ini lebih suka ke Ormawa, maksudnya lebih ke Ormawa, dia suka organisasi, tapi di akademiknya dia nggak mencukupi, artinya dia nggak selalu dapat nilai, maksudnya nggak selalu dapat 24 SKS atau bahkan yang kurang memuaskan. Nah, itu kayak gimana Pak? Kalau menurutku sih dia salah tangkap. Kalau aku ikut Ormawa, aku mindset kuliah pertama Ormawa itu adalah pendukung dari perkuliahanku. Karena apa? Kalian kalau kalau bekerja, pasti yang dilihat itu nilai kan? Bukan ikut Ormawa apa nih yang nomor 1, dia ikut organisasi apa aja, enggak kan? Pokoknya aku mau mindset dari dulu Ormawa itu, aku kuliah nomor pertama, pendukungku adalah Ormawa. Seharusnya dia itu yang disebutkan tadi itu Ormawa ini tempat kalian untuk bertukar pikiran. Jadi seumpama nih, kalau dulu aku ke Ormawa itu kalau ada tugas mesti sama Kak Dova juga. Ini gimana nih soal ini nih? Gimana ini ajarin kok. Oh, ini gimana soalnya bukunya ini gimana, pinjem-pinjem buku. Jadi selama aku ikut Ormawa itu nggak pernah beli buku, dipinjemin dari kakak-kakak. Jadi Ormawa itu bisa kalian manfaatin semaksimal mungkin kalau kalian tahu manfaatnya. Jadi bukan kalian Ormawa terus, rapat-rapat terus, tapi perkuliahan kalian enggak kalian urusin, bukan, itu salah. Yang benar itu kuliah dulu, Ormawa adalah pendukung dari perkuliahan kalian yang akan kalian gunakan untuk bekerja. Nah, jadi kalian harus tahu manfaat Ormawa sejatinya gitu loh. Kak Dova mungkin, silakan Kak. Oke, Kak Dova, gimana? Definisi berhasil dan gagal nih menurut Kak Dova ini. Kalau aku pribadi tuh kurang setuju sama sama kata-kata buat ngukur orang tuh dari berhasil atau gagal. Kalau menurutku di satu sisi kita sebagai manusia tuh terlahir sebagai juara, ya nggak? Udah pernah lihat video-video gitu nggak? Kita tuh terlahir udah juara, apalagi segala macam. Itu kan kita manusia tuh terlahir sebagai juara. Itu harus diingat. Jadi suatu saat kapanpun itu kita pasti jadi seorang juara. Cumanya kalau misalnya gini, Dek Melani, aku tanya, dulu pas kecil masih bayi gitu ya, baru keluar dari rahim ibunya itu bisa jalan nggak? Enggak kan? Enggak. Nggak bisa jalan kan? Tubuh makan apa segala macam, merangkak, ya kan? Jatuh, merangkak, jatuh, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh. Akhirnya baru bisa jalan. Nah, pertanyaanku, apakah jatuhnya itu tadi itu disebut sebagai kegagalan? Kan enggak bilang, oh ini anak ini gagal. Enggak. Kalau nggak gitu, dia nggak normal kan. Nah, ya jadi diambil dari situ aja. Berarti kan kita sama Tuhan emang udah diciptain bahwa kita tuh nggak dikasih hidup yang mudah, emang enggak. Tapi kita dikasih
raga yang cukup, jiwa yang cukup, pikiran yang cukup, buat kita tuh bisa survive gitu. Nah, masalahnya adalah ketika orang udah dikotak-kotakin sama istilah sukses, oh orang yang sukses kan biasanya banyak ya. Ini mungkin jadi apa? Jadi pelajaran juga, bukan pelajaran sih, kayak guru aja. Jadi apa ya? Jadi inspirasi mungkin. Kadang-kadang kan beberapa orang ada yang, apalagi orang-orang tua zaman dulu, oh orang yang sukses tuh orang jadi PNS, orang yang sukses tuh orang jadi pengusaha, orang yang sukses tuh orang yang jadi pegawai di bank. Kan banyak kayak gitu kan, pasti BUMN gitu kan. Sedangkan bagi orang dulu ya, orang-orang tua kita mungkin kebanyakan gitu, ada nggak yang kira-kira yang bilang bahwa oh jadi pengusaha percetakan itu sukses gitu? Apa enggak jadi tukang soto itu sukses gitu? Ya mungkin jarang ya. Nah mungkin sekarang kita udah berpikir bahwa kalau anak-anak zaman sekarang, oh yang penting banyak duit itu namanya sukses. Nggak tentu juga, ada juga orang yang nggak nyari duit. Nah, kan definisi sukses itu kan beda-beda kan teman-teman. Nggak bisa kita sama ratain orang-orang tuh suksesnya gimana. Yang penting satu zaman sekarang tuh, jangan kita ngejudge orang. Karena kalau Jerome Pauline dulu pernah ngepost tuh, ada yang cuma dikasih permen aja dia udah senang. Ya kan? Ada yang cuma baru dikasih HP aja dia udah senang. Nah, jangan rusak kebahagiaan orang tuh dengan penilaian kita. Intinya gitu. Jadi, kalau aku, menurutku nggak ada berhasil atau gagal. Yang ada itu belajar. Kalau kita jatuh, belajar dari situ, bangun lagi. Kalau kita jatuh, belajar. Kita nggak sadar bahwa pelan-pelan kita tuh udah naik. Tapi naiknya kan nggak bisa seret. Gitu. Naiknya gini kalau menurutku. Dan nggak ada pengalaman hidup. Kan kalau di buku Sidu itu di bawah, itu kan ada. Experience is the best teacher. Kalau menurutku kurang tepat. Yang lebih tepat tuh failure is the best teacher. Kegagalan. Coba yang Dek Melani inget tuh, kegagalan Dek Melani, galau-galaunya apa, senengnya. Pasti yang lebih nempel tuh galaunya. Ya kan? Yang lebih nempel tuh sakitnya. Oh, aku dulu pernah ditipu ini, pernah ditipu itu, mungkin ya. Nah, tapi setelah itu kan langsung dari mangkel langsung ke sini. Oke, habis itu aku nggak boleh gini lagi, aku nggak boleh bodoh buat ngakuin ini lagi. Nah, itu akhirnya menjadikan Dek Melani orang yang lebih smart, orang yang lebih profesional, orang yang lebih nggak ngelakuin kesalahan itu lagi. Dan secara nggak kerasa, kamu bakalan jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kalau ada konsep berhasil sama gagal, jadinya gini nanti, oh aku udah dapat untung 1 juta. Orang yang dapat untung 1 miliar ketawa-ketawa aja, ih ngapain segitu aja bangga. Atau enggak kalau ada konsep gagal, dia pasti gini, aduh aku udah nggak bisa bangkit lagi nih, udah susah banget masalahku kayak gimana gitu. Padahal seisi dunia juga banyak yang masalahnya lebih daripada dia. Nah, makanya itu buat teman-teman jangan gunakan kata itu lagi teman-teman ya. Belajar terus. Kalau udah merasa berhasil tetap belajar. Kalau merasa gagal, belajar dari kegagalan. Oke gitu. Wow, keren. Kalau dari Kak Dova sama Kak Putri sendiri itu pernah nggak sih mengalami kurang keberhasilan nih dalam kuliah? Keberhasilan. Kurang berhasil. Kurang berhasil. Kuliah ya. Kuliah. Kak Putri dulu mungkin. Aku sambil ingat-ingat. Kalau aku sih kurang berhasil di perkuliahan. Alhamdulillah mungkin bukan kurang berhasil ya, tapi mungkin karena kurang belajar, kurang memahami materi. Berarti ada yang salah dengan diriku, ada yang harus dievaluasi. Kalau kurang berhasil, bukan kurang berhasil sih kata-katanya, tapi kurang belajar, karena di perkuliahan kan pasti belajar organisasi itu juga belajar. Terus perkuliahan belajar dari akademiknya, mata kuliah. Kalau kurang berhasil, alhamdulillah semuanya yang aku sudah terima di berjalan 3,5 tahun ini, alhamdulillah memberikan dampak positif dalam perkembangan diriku sendiri. Kalau memberikan dampak positif berarti kan
suatu nilai guna yang baik. Berarti ya alhamdulillah aku menganggapnya semuanya berhasil. Kalau kurang berhasil berarti ada yang salah dengan diriku. Berarti karena adanya setiap malam itu kalau ada puk-puk, aku evaluasi diri, itu gunanya evaluasi diri. Jadi aku bisa mengevaluasi apa kurangku untuk semester depan, untuk IP depan, jadi bisa semaksimal. Mungkin kurang berhasil ya, kata-kata kurang keberhasilan dalam perkuliahan kayaknya kurang gimana gitu ya Kak ya. Karena di perkuliahan itu nggak ada yang berhasil, kalian itu berproses. Di perkuliahan itu 3,5 tahun kalian tuh digodok, direbus sama kampus. Dari kalian SMA jurusan, kalau saya jurusan IPA ya, IPA saya nggak tahu apa-apa tentang IPS, tentang perekonomian saya nggak tahu apa-apa. Saya bisa tahu debit kredit, saya bisa tahu laporan laba rugi, laporan neraca. Jadi berhasil, saya bisa mengetahui jendela dunia, jendela ilmu pengetahuan dari perkuliahan, apalagi SE Perbana Surabaya, perkuliahan kuliah yang sangat-sangat the best untuk perekonomian. Kalau Kak Dova nih gimana? Ya, bener sih aku akhirnya mikir. Nggak ada yang benar-benar kayak menekan banget gitu, enggak. Semuanya yang paling berkesan tuh apa ya? Oh, penganggaran. Jadi banyak gagalnya. Tapi kalau ini kesimpulan yang unik ya sebenarnya. Justru dari mata kuliah yang sering didapat nilai jelek itu yang pelajarannya keinget sampai sekarang. Nggak tahu kenapa. Beneran. Yang dulu nilainya bagus-bagus tuh tambah cepat lupa. Nah, itu kan artinya bukti bahwa soalnya kalau aku tiap aku gagal ya, aku tuh orangnya kalau aku gagal justru makin ku kejar gitu loh. Maksudnya, ini salahnya di mana sih? Maksudnya tuh kok aku bisa sebodoh ini sih ngakuin gini, kenapa kok nilainya jelek? Nah, justru kalau aku pribadi orang kayak gitu. Jadinya sesuatu yang bikin aku gagal itu biasanya tambah ku inget gitu loh. Jadi sampai sekarang tuh keinget kayak penganggaran, aku inget banget. Detail-detailnya nganggarin perusahaan tuh aku ingat. Terus habis itu yang paling penting adalah perkuliahan tuh gini. Jangan terlalu tapi apa ya? Ya nggak tahu sih, ini pendapatku pribadi ya. Pendapatku pribadi. Tolong jangan terbatas sama akademik, teman-teman. Ternyata di luar akademik harus penting. IP itu harus penting. Maksudnya adalah lebih jauh daripada itu. Perusahaan sekarang tuh kasih sedikit bocoran ya, aku kemana habis ketemu sama teman-teman. Jadi perusahaan sekarang tuh lebih menekankan ke dampak atau impact kalian ke society. Misal kayak BEM ini. Coba bayangin BEM itu perorangan lah, Melani gitu ya. Melani bikin podcast yang diupload ke Instagramnya, isinya apa, talkative atau enggak conversation yang menginspirasi orang lain dan lain sebagainya. Nanti ketika Melani ngelamar kerja, misalnya di bagian HR, human resource atau enggak personalia, perusahaan lihat, oh profilnya ini orang. Kan sekarang perusahaan udah mulai kayak gitu kan. Jadi yang dilihat bukan lagi ini nilainya, tapi apa sih dampaknya orang ini buat orang-orang sekitarnya. Kalau bagus, biasanya orang ini passionate. Passionate artinya mengerjakan sesuatu tuh nggak harus, kalau orang model dulu kan bayaran 100, kerjanya 100, bayaran 200, kerjanya 200. Orang passionate tuh nggak gitu. Bayarannya berapapun, dia tetap kerja. Nah, perusahaan tuh sekarang nyari yang kayak gitu. Artinya, terus dia juga punya hati yang tulus buat berkarya. Itu kata-katanya bukan bekerja sekarang. Intinya berkarya. Itu pesan sekalian buat yang akademisi. Gitu. Oke, kalau tips and trick nih Kak, buat mahasiswa yang lain yang benar-benar lagi down banget. Terus gimana biar kita bisa up lagi? Kalau dari Kak Putri gimana? Kalau aku tancapkan mindset kalian bahwa perkuliahan itu bukan sesuatu yang capek. Kalian ingat-ingat kalau aku selalu ada foto keluargaku, foto bapak ibu. Selalu aku lihat kalau lagi susah, lagi ya Allah ini mata kuliah susah banget, butuh perjuangan, butuh belajar sampai pagi. Kalian ingat-ingat niat kalian pertama kali kalian kuliah buat apa? Pasti buat banggain orang tua, banggain keluarga. Nah, jadi itu buat pengingat kalian kalau lagi down. Pasti pernah semua individu, semua Kak Dova, Dek Melani pasti pernah down banget, jadi nggak bisa apa-apa, capek sama
tugas, sama deadline, sama yang lainnya, ormawa. Kalian ingat lagi pertama kalian niat buat kuliah itu apa? Kalau aku gitu sih, lebih ke orang tua, karena aku dari anak terakhir, kakak aku sudah bekerja semua, sudah memberikan membuktikan bahwa kakakku sudah bekerja, sudah baiklah, sudah menjadi orang lah. Nah, jadi aku anak terakhir, aku harus membuktikan. Makanya aku selalu ada foto orang tua, karena aku pengen niat aku kuliah itu membanggakan orang tua. Apalagi ada dorongan dari orang tua, harus akademik harus bagus, tetapi ormawa juga bagus. Ketika aku ikut ormawa, orang tua sangat mendukung, tetapi mengingatkan akademik bagaimana, kamu juga harus fokus pada akademik. Karena ayahku sendiri itu adalah dosen, jadi pasti tahu bagaimana pendidikan itu, perkuliahan itu bagaimana, pasti tahu. Kalau aku gitu mengingatkan, apa sih kalian niat pertama kuliah itu apa? Nongkrong kah? Nongki kah? Jadi harus ingat niat pertama kalian daftar kuliah itu buat apa? Membanggakan orang tua. Nggak selalu IP, ormawa itu juga membanggakan. Kalau aku gitu sih. Kalau dari Kak Dova gimana? Buat yang lagi down ya, downnya mesti gara-gara nilai apa-apa gitu ya? Iya. Apa-apa. Pertama pesanku ini sih, kalian nggak sendiri, maksudnya kalian nggak satu-satunya orang yang pernah ngalamin kayak gitu. Aku pun, mungkin Mbak Ciput, yakinlah bener dah. Sebaik-baiknya orang yang kalian lihat di Instagram atau nggak di kelihatannya dan itu nggak sebaik itu juga. Pasti mereka punya masa-masa down, punya masa-masa. Aku dulu tuh sempet pulang kan jam 9 biasanya kan. Pulang jam 9, masuk jam 6, nggak ada waktu buat belajar. Terus habis itu kalau aku di kelas tuh mau baca buku aja ngantuk banget. Di sisi lain, apalagi aku ya, tekanannya kan tekanan beasiswa. Terus habis itu harus prestasi dan lain sebagainya. Itu jauh lebih down pokoknya, ya gimana ya, udah nggak paham, terus habis itu nilai juga jelek-jelek. Pernah lah aku di masa gitu, beneran serius. Tanya Mbak Cipu, tanya teman-temanku yang lain. Itu nilai 40 pernah aku, ekonomi, mikro makro gitu, pernah, bener. Tapi gini, kegagalan tuh, karena aku bilang tadi, kegagalan tuh nggak ada, keberhasilan nggak ada. Yang ada belajar. Ya, belajar udah. Kalau aku dulu dapat nilai 40, aku cari tahu kenapa kok bisa dapat nilai 40. Habis itu aku pelajarin, akhirnya bisa dapat nilai bagus. Itu pertama. Kedua, terus jangan lupa weekend. Ya, jangan lupa weekend, itu penting kalau menurutku. Aku ada waktu buat teman-temanku, aku ada waktu buat senang-senang sama diriku sendiri, tuh penting. Diri kita sendiri tuh juga harus diistirahatin, juga butuh hiburan, ya. Itu kedua. Terus yang ketiga adalah Nah, ini aku juga ada pesan sih. Mungkin gini ya, ada beberapa dari kita, teman-teman kita, mungkin yang masuk ke Perbanas atau enggak milih jurusan ekonomi itu bukan karena keinginannya dia, mungkin ada orang tua dan lain sebagainya. Ini pesanku sih. Pertama kata Mbak Cipu tadi, berbakti kepada orang tua tuh, ya percaya nggak percaya ya, aku sendiri juga udah pernah ngalamin. Itu Tuhan bakal memberikan kemudahan tuh di banyak sisi. Aku dulu, ini tambahan sedikit sekalian, berbakti orang tua itu masih gini. Aku dulu tuh kan SNM keterima kan, Perbanas juga keterima yang beasiswa. Terus aku ada salah satu mikir juga supaya ngeringanin orang tua. Ya, terus habis itu aku minta saran ke sana sini, terus aku minta saran mamaku. Ma, ini mana ya, Ma ya? Perbanas apa ITS ya? Terus habis itu, ya udahlah ambil Perbanas saja. Mamaku soalnya mamaku orangnya dari dulu lebih senang swasta gitu orangnya. Nah, terus aku mikir-mikir di situ, itu sebagai anak muda ya, teman-teman bayangin mungkin. SMA dulu kan siapa sih yang nggak bangga kalau misalnya kita masuk negeri ya. Terus kalau reuni nanti bisa mententeng-mententeng pakai alamat ITS kan, udah bayangin itu gitu kan ya. Siapa yang nggak bangga? Tapi aku benar-benar mikir, ini bukan masalah
ini bukan masalah ego, bukan masalah mau disombongin kuliah itu. Kuliah itu buat belajar. Mana kira-kira place yang benar-benar bagus buat kalian bisa berkembang jadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya aku benar-benar jernih mikir. Sekaligus juga aku ada ini ya pengalaman buat pas itu kan SMA aku OSN dan pelatihnya di ITS. Aku juga ada pengalaman. Ternyata nggak sebetter itu kok ITS sama Perbanas kayak gitu. Ya akhirnya adalah rasis adalah buat aku mikir-mikir mempertimbangkan. Jadi aku di situ ini masuk ke topik juga yang mengenali diri sendiri. Terakhir buat kalian yang ada di situasi ini, pakai intuisi kalian, pakai hati kalian. Kayak aku dulu pas milih Perbanas. Siap apa? Nggak kurang ngelawan apa ya, arus dunia itu. Nggak kurang ngelawan arus dunia apa, aku lebih milih Perbanas daripada ITS gitu. Pasti jelas-jelas kalau guru SMA aku dulu paling aku ya dibodoh-bodohin, bodoh banget paling gitu. Tapi pakai intuisi kalian. Aku yakin kok. Orang yang ini menurutku ya, orang yang nggak udah dikuliahin terus dia nggak milih kuliah, tapi misalnya dia memberontak gitu terus akhirnya dia pengen jadi jualan sablon gitu. Ya tapi kalau dia tekun di situ, jadi orang dia di situ di bidang itu. Jadi bukan masalah kuliah apa enggaknya, bukan masalah keren atau enggak. Jalani yang ada di dalam hati kalian tuh apa. Terus kedua, jangan takut sama suara orang lain. Aku dulu nggak kurang dibodoh-bodohin orang lah, bodoh banget negeri nggak diambil. Cuma buat universitas yang nggak terlalu terkenal. Tapi kalau kalian ngikuti intuisi kalian berani ngelawan omongan orang-orang itu, jalanin itu dengan tegas. Oke, aku udah milih ini, aku udah ngelawan orang gara-gara keputusanku ini, aku jalanin sampai aku berhasil. Dan contohnya dulu ya, barusan ini aku balik lagi reuni sama anak SMA. Oh ternyata Perbanas bisa berangkatin mahasiswanya ke luar negeri, ini bisa lah aku bilang gitu. Kan nggak mereka pikir nggak cuma negeri-negeri doang yang bagus. Nah artinya meskipun aku nanti keluar dari sini, aku ada perasaan bahwa aku dulu udah berhasil ngelawan arus gitu ya, udah berhasil ngelawan arus dan ya udah aku bangga, aku udah bisa ngikutin intuisi kata hati. Dan percaya teman-teman, kalau misalnya kalian berhasil ngikutin intuisi itu, tegas sama suara hati kalian, berani ngelawan orang-orang yang ngeraguin kalian, terus kalian bisa nyampe itu pencapaiannya nggak bisa dinilai sama uang dan apapun. Kebanggaan kalian terhadap diri sendiri dan rasa bersyukur kalian kepada Tuhan. Tuhan makasih aku udah diciptain sesempurna ini, meskipun ada kurangnya tapi sebaik ini. Aku udah bisa ngarungin dunia itu lebih enak gitu sih. Di akhir kalian bakalan bersyukur sama diri sendiri, sama Tuhan, terus sama orang lain tuh bisa enak gitu berbagi. Gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau sekarang nih Kak, terakhir nih, apa sih yang bikin Kak Dova sama Kak Putri ada di titik sekarang ini? Aku sih ngerasanya cuma bisa berkembang dari waktu ke waktu, aku udah bersyukur. Itu yang pertama. Pasti kalian lagi capek. Nah, dari capek itu kalian kembali lagi kalian mengenali diri kalian. Kalau aku sih lagi cara kalian untuk mengenali diri kalian sendiri, carilah pengalaman baru dan keluar dari zona nyaman. Jangan